Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widi Rahul. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian, sahabat dan sahabati, dan juga para subscriber. Saya doakan untuk yang menonton video ini oleh Allah masih diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dijauhkan dari musibah kecil atau musibah besar, dan mendapatkan keberkahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kedatangan teman ini. Teman bisa dikatakan sahabat lama lah. Beliau termasuk salah satu TKI ya. TKI. Dan beliau sebelum berangkat ke merantau, beliau sudah kenal lama dengan saya nih teman-teman. Karena saya buka rental PS rental PS, dan beliau ini salah satu pelanggan saya ini teman-teman. Sampai kita pernah sempat jual beli dulu ya mas. Ya sekarang beliau pulang dari Arab dan main-main ke rumah ini teman-teman. Siapakah beliau? Mari kita langsung kenalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat, dan keadaannya seperti ini nih. Oh ya, mondar-mandir kalau di Madura nih. Kayaknya lebih gemukan ya ketimbang yang dulu. Ini apa gimana keadaan di Arab? Mungkin karena faktor makan setiap hari nih. Tenang ya, kalau di Arab ini lebih tenang ya. Kalau di Arab Saudi itu kan fokusnya sama pekerjaan gitu kan. Tapi saya stop dulu sebelum panjang jauh membahas tentang masalah kehidupan beliau, aktivitas beliau baik di Arab Saudi dan setelah ada di negaranya sendiri, yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Madura. Alangkah baiknya kita kenalan dulu ini teman-teman. Dengan mas siapa ini? Halo semuanya, para subscriber Widi Rahul. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan mendapatkan rezeki yang halal. Saya teman daripada Widi Rahul ini sebenarnya sudah kenal lama. Kata tadi faktor kenalnya karena pernah jual beli PS ya. Iya, jual beli PS. Saya Rosi Bayung, channelnya sebenarnya saya dari pedesaan, dari Pamekasan, sama juga dengan Widi Rahul dari Pamekasan. Kalau aktivitas ya masih mondar-mandir, nggak tahu kenapa, kan mungkin karena faktor pernah dulu jadi TKI dan pulangnya pusing, nggak tahu makan, nggak tahu kemana, dan seperti inilah aktivitasnya, cuma berdiam diri di rumah. Tidak seindah di Arab Saudi ya kalau dari segi perekonomian ya. Betul, kalau dari segi perekonomian, dari penghasilan, jujur terus terang untuk sekarang belum dapat pekerjaan, dan untuk pemasukan itu anggaplah kata kasarnya itu gaji itu nggak ada sama sekali. Belum buka peluang kerja sendiri di setelah pulang di Arab Saudi. Belum. Kalau boleh tahu, Rosi Bayung ini berangkat ke Arab Saudi berapa tahun udah? Saya kerja di Arab Saudi itu sekitaran kurang lebihnya 4 tahun. 4 tahun. Ya, berangkat tahun 2017 kalau nggak keliru sampai 2020. Kerja di sana saya sebagai cleaning service, biasa bersih-bersih di hotel. Ya. Sama keluarga itu berangkatnya ke Arab Saudi? Enggak, saya sama teman dulu. Iya. Masih bujang atau? Iya, masih bujang. Waktu berangkat saya itu 2 orang. Iya, sama teman satu desa. Teman saya itu nyampe ke Jakarta, saya ketemu sama orang Pamekasan juga, cuman kenal di Jakarta. Cuman kebetulan satu pesawat, dan akhirnya di Saudi juga satu pekerjaan. Iya. Nyampe di Saudi itu rasanya karena cuacanya belum tahu seperti apa cuaca Saudi. Nyampe di sana kebetulan lagi cuaca panas. Panas. Iya,
panas banget pada saat itu. Tapi alhamdulillah dengan rasa senang dan gembira sampai ke tanah suci ya, karena pekerjaan saya kebetulan di kota Madinah. Di kota Madinah itu kerjanya di cleaning service. Cleaning service. Tapi gimana, apa sama majikannya dikasih kesempatan untuk bisa haji atau gimana di sana? Untuk ibadah alhamdulillah seperti umroh, haji sudah pernah. Kalau haji sudah 1 kali, tapi kalau umroh nggak bisa dihitung. Alhamdulillah ya bisa melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima ya di sana. Di samping mendapatkan, anggaplah dari segi finansial dilancarkan, dan juga nomor 1 kan bisa haji di sana. Iya, betul. Sedangkan kalau kita lihat banyak di sini orang berbondong-bondong pengen berangkat haji dengan mengeluarkan puluhan juta, tapi walhasil harus nunggu sekitar 20 tahun. Itu pun kalau nyampe umurnya, terkadang sudah nyampe seperti sekarang, nyampe umurnya ada program lain sekarang. Iya betul. Ya. Jadi sebenarnya jadi TKI itu spesial. Iya, ya. betul. Termasuk mendapatkan pekerjaan yang jelas dan mendapatkan gaji yang jelas, juga bisa melaksanakan rukun yang kelima. Iya, alhamdulillah bisa double. Iya, bisa double. Tapi visa umroh dulu ya, visa umroh. Kalau visa kerja memang Visa kerja. Iya, langsung, karena soalnya dulu itu saya ngubungin teman yang ada di Arab Saudi, saya bilang cari visa gitu. Dan alhamdulillah satu bulan kemudian teman saya ngabarin ini ada visa, katanya visa kerja di hotel. Saya sebelumnya minta kerja di restoran gitu. Tapi adanya cuma bisa kerja di hotel. Sebagai apa? Mungkin bersih kata teman saya. Dan alhamdulillahnya 1 bulan kemudian diproses medical di Pamekasan, alhamdulillah lulus, dan berangkat ke Jakarta itu enggak nunggu sampai, apalagi 1 bulan. Iya. Enggak nunggu sampai 1 minggu, cuma 1 hari saya di Jakarta. Kan biasanya kalau TKI untuk berangkat ke Saudi itu kalau mau kerja itu biasanya nunggu sampai 1 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun. Dikasih kemudahan oleh Allah ya, singkat untuk berangkatnya. Tapi alhamdulillah saya pribadi proses di Jakarta itu cuma sebentar, cuma 1 hari. Berapa biayanya dulu? Saya dulu itu biaya kalau enggak keliru kurang lebihnya 18 juta selain paspor. Paspor saya buat sendiri di imigrasi Pamekasan. Di sana berapa gajinya dulu Mas Rosi Bayung ini untuk kerja di cleaning service ini? Kalau kerja di cleaning service itu rata-rata 1.300 sampai 1.500. Berapa kalau terus di Indonesia? Kalau dirupiahkan, kalau enggak keliru 5 jutaan lah. 5 juta, lumayan jalan. Ya, alhamdulillah ketimbang daripada kerja di Madura atau di Indonesia itu alhamdulillah termasuk sudah wow gitu ya, sudah besar gitu ya. Sudah cukup lah untuk membiayai sendiri, untuk membantu keluarga, khususnya kedua orang tua sudah bisa membantu. Udah berapa bulan sudah nyampe di Madinah? Nah, kebetulan sekarang lagi cuti sebenarnya. Saya kemarin pulang itu karena gara-gara corona ya, betul. Dan akhirnya pulang. Sebenarnya saya sudah ada simpanan karena 4 tahun kan. Iya. Ada simpanan, saya gaji itu untuk bantu keluarga dan sisanya saya simpan. Untuk mau berangkat lagi? Enggak, untuk masa depan ketika pulang. Ketika pulang ke Indonesia. Nah, rencananya ini mau buka apa di Indonesia ini? Nah, itu yang sangat dibingungkan. Iya. Soalnya ketika mau pulang dari Arab Saudi itu
nggak ada pikiran atau rencana mau buka usaha apa di Madura gitu kan. Dan akhirnya ketika pulang ke Indonesia, simpanan yang kata saya tadi itu Mau dibuat usaha. cuman usahanya apa gitu kata saya. Mau buat usaha sembako, kalau di Madura sudah banyak ya. sudah banyak dan penduduknya sedikit gitu kan. Iya. Mau usaha material, simpanan sedikit, nggak sampai. Nggak cukup ya. Ya nggak cukup. Mau usaha kafe, Letaknya kurang strategis. iya, pertama kurang strategis dan yang kedua nggak pengalaman di kafe. Di kafe ya. Iya. Akhirnya simpanan yang tadi itu Terus buat belanja setiap hari kebutuhan. akhirnya berkurang terus ya. Berkurang terus. Untuk modal usaha terus berkurang Iya. karena ada kebutuhan setiap hari. Ah. Sedangkan pemasukan nggak ada. nggak ada ya. Dan itulah bingungnya ketika Sudah ada. sudah Iya. ada. Kata tadi karena pernah anggaplah berjaya di Arab Saudi, jadi TKI Arab Saudi, di sana ada pekerjaan, di sana ada gaji, setiap bulan dapat uang, ngirim setiap bulan sama keluarga. Tapi akhirnya ketika pulang nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan, cuma pengeluaran yang banyak. Ya usaha nggak ada, akhirnya cuma seperti ini. Jadi gimana nih pesannya untuk para TKI yang bekerja terutama di luar negeri lah, baik di Arab, di Malaysia dan lain sebagainya, sebelum pulang ke Indonesia agar tetap berjalan perekonomian. Apa ini menurut pesannya Mas Rosi Bayong setelah mengalami sendiri di sini, agar tidak keteteran nantilah memiliki modal tapi peluang usaha tidak terlaksana, akhirnya modal yang sudah disiapkan ini terus berkurang. Gimana? Mungkin ada solusinya untuk para TKI agar kehidupannya nanti kalau sudah pulang ke ini tetap stabil. Untuk teman-teman yang lagi berjuang jadi devisa atau jadi TKI, baik itu TKI Arab Saudi, TKI Malaysia dan TKI negara yang lain, itu kumpulkan uang kalian dan jadikan uang kalian atau simpanan kalian untuk buka usaha di rumah. Usaha apa saja. Jangan memikirkan usaha ini tidak menghasilkan, usaha ini tidak menghasilkan. Contoh pengalaman saya pribadi ya, ketika saya mendapatkan uang gaji disimpan tapi tidak dibuat usaha dan akhirnya uang itu juga ludes, tidak jadi apa-apa. Tapi melihat teman yang memang sudah lama jadi TKI, simpanannya dibuat usaha dan alhamdulillah uang itu berjalan, akhirnya tetap mendapatkan penghasilan. Iya betul. Dan contoh dari TKI teman saya itu pulang dari Arab Saudi itu pertama itu langsung buka sembako. Iya. Cuman tempat sembakonya itu di luar kota, bukan di Madura. Ada yang Terus yang kerja siapa? nanti ada karyawannya. Ada karyawannya. Jadi ya, dia betul. pulang dari Arab Saudi langsung jadi bos nih. Karena Bagus. sudah punya karyawan gitu. Ada yang di Malang, ada yang di Jakarta. Sekarang musimnya untuk para TKI, khususnya TKI Arab Saudi itu buka usaha sembako di Jakarta dan di Malang. Dia nggak jaga sendiri, dijagain kadang-kadang sama familinya, entah itu adiknya atau sepupunya atau ponakannya. Bagus juga planning kayak ini. Iya. Jadi ini bisa masukan juga ini bagi TKI. Jadi kalau sebelum pulang harus memiliki planning terlebih dulu. Iya betul. Masih ada di Arab Saudi misalnya buka usaha di Madura, misalnya toko bangunan lah, toko sembako atau di mana saja. Jadi kalau sudah pulang kita tinggal meneruskan seperti itu ya Bang. Jangan merintis ketika sudah pulang ya, Iya. gitu, biar tidak keteteran modalnya gitu ya. Jadi teman-teman itu biasanya kan kalau
lagi di Arab Saudi atau lagi di tempat kerja itu mindsetnya atau pikirannya itu mau buat rumah atau beli mobil. Salah mindset kayak itu ya. Bukan salah sebenarnya, cuman Kurang itu tepat. kurang tepat. Nanti itu anggaplah niatnya itu taruh di nomor 2 atau nomor 3 dulu. Iya. Untuk sementara niatkan kerja di luar negeri itu cari modal usaha Iya betul. untuk usaha di rumah sendiri. Karena di kampung saya sendiri nih sahabat Rosi, banyak yang bekerja di luar negeri, pulang nggak nyampe 1 tahun sudah repot pengen berangkat lagi. Karena kenapa? Modal sudah habis. Iya, Ya betul. seperti kata Mas Rosi tadi, sarannya tadi, kalau tidak punya planning buka usaha, lebih baik buka usaha dulu di kampungnya sendiri, setelah itu baru pulang kalau sudah berjalan. Jangan baru pulang baru buka gitu. Soalnya kalau tidak punya usaha akhirnya cuma mondar-mandir, Betul. pulang ke rumah, habisin uang, balik lagi, Iya betul. dapat uang, pulang, cuma gitu, mondar-mandir cuma adanya, nggak punya usaha sendiri. Planning untuk jadi pembisnis itu belum mampu. Iya. Ya, terima kasih ini. Ustadz Rosi, saya panggilnya Ustadz Rosi di sini teman-teman. Tapi kalau di channel YouTube-nya familiar sering dipanggil dengan Rosi Bayung. Jangan lupa ya mampir juga di channelnya beliau, dan beliau sudah mode nih teman-teman. Beda dengan saya. Saya meskipun satu angkatan dengan beliau, tapi masih belum mode. Doakan ini teman-teman. Iya, insya Allah saya doakan Amin. untuk teman-teman, khususnya para subscriber Widi Rahul dan yang setia menonton videonya di channel Widi Rahul. Semoga channel Widi Rahul cepat monet. Amin. Dan subscribernya juga senang ketika melihat, bisa terhibur dan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, inilah bincang-bincang singkat saya dengan Ustadz Rosi, atau yang banyak dikenal dengan Rosi Bayung. Semoga ini menjadi konten bermanfaat, terutama bagi para TKI, agar bisa lebih maju hidup di kampungnya sendiri, terutama dalam segi perekonomian. Akhirnya dari kami Widi Rahul dan juga Rosi Bayung. Rosi Bayung mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi